Oke, saya waktu masih sedikit nih, sekitar 20 menit saya nurusin Pak Muzamil. Jadi di Serang waktu kita maknyahan di kumpulan para aktivis yang pro Jokowi maupun yang pro Prabowo, pro Gatot, ya, ada pertanyaan mirip seperti itu. Kalau memang pemimpin yang zalim ini adalah ketentuan Allah, maka kita mau apa gitu. Nah, saya ambil terminologinya aja. Pertama, kan Allah itu menyikapi manusia dengan 5 macam klausul. Yang pertama, memberi perintah, bisa berupa hidayah, bisa berupa karomah, bisa berupa ide, ilham, dan seterusnya. Jadi memang Allah sendiri yang perintah. Nomor 2, manusia berkehendak, manusia punya kemauan, manusia punya program, Allah mengizinkan. Jadi yang kedua, izin. Yang ketiga, Allah membiarkan, Allah tidak berurusan, sebagaimana hadis kepada Abdurrahman itu, yang jangan minta jadi pemimpin itu. Sebab kalau kamu minta jadi pemimpin, kamu mencalonkan diri, maka Allah tidak ikut-ikut, tidak ikut campur terhadap urusanmu, tidak nolong, tidak menghukum dan lain sebagainya, karena nanti tinggal ditunggu di neraka. Yang nomor 4, bombong, istidraj, ya, istidraj. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau orang membiarkan kecenderungan untuk memelihara penyakit di dalam hatinya, maka Allah menambahi penyakit itu. Jadi ada klausul bombong atau ngelulu. Yang nomor 4 adalah idlal. Allah memang menyesatkan kalian. Nah, dengan sebab yang seperti Anda tanyakan tadi. Nomor 2, saya tuh husnudzon kepada Allah, apalagi ya, dan kepada bangsa Indonesia. Terminologi yang lain begini, Anda itu kalau menerima sesuatu itu mungkin ujian dari Allah, mungkin hukuman, atau mungkin peringatan. Jadi yang paling ringan kalau diperingatkan berarti Anda masih disayang Allah, dieleke dan danono. Utawa diuji, panjang kowe wis rada kuat diuji, gitu ya. Utawa kowe dihukum. Nah, ada peringatan yang tidak diperhatikan oleh manusia, akhirnya ditingkatkan menjadi ujian, dan ujian tidak digarap dan tidak dikerjain oleh manusia, akhirnya jadi hukuman. Nah, ini salah satu yang ada kemungkinannya di Indonesia adalah lagu iki wis diuji kaya ngono, ya tetap ndau wae, tetap tidak perhatiin. Akhirnya semula Anda diberi pemimpin zalim itu untuk menguji Anda, tapi akhirnya karena ujiannya tidak dikerjain, Anda malah menikmatinya, akhirnya dijadikan hukuman. Jadi Anda sedang dihukum ini sekarang, dan puncaknya 2019 itu adalah ketok palu hukuman berikutnya, gitu, yang lebih parah, gitu. Kalau kemarin cuma hukuman seumur hidup, 2019 hukuman mati. Tapi saya tidak bahagia untuk menceritakan penderitaan dan kebusukan. Jadi saya akan ambil sisi yang lain, jarak pandang dan sudut pandang yang lain. Saya itu sama bangsa Indonesia itu, nek tak delok wong cilik ning desa-desa sejak zaman dulu, tidak hanya zaman sekarang, tidak hanya reformasi, Orba, Orla, kemerdekaan, sejak dulu sudah saya lihat. Wong Indonesia janjane kan menggari njupuk tiket untuk masuk surga. Wis sudah memenuhi syarat dia untuk masuk surga. Ning urung duwe tiket resmi ngono wae. Urung duwe tiket resmi niku tulisannya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu pun juga kadang-kadang tiket itu tidak diperlukan kalau Allah mau, gitu ya, bisa aja. Maksud saya, Anda ini misalnya kalau Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang manapun, sebenarnya Anda sudah menemukan kok bagaimana baik sama orang, baik sama Allah, bagaimana baik sama binatang, baik sama alam, itu sudah menemukan semuanya. Tapi kemudian dipermatang dan diberi keyakinan yang lebih teguh oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Islam itu. Jadi kalau kita lihat ini, saya tidak optimis bahwa bangsa Indonesia sedang dihukum atau sedang disesatkan, gitu loh. Loh, wong apike kaya ngono kok. Nganti saiki aku nek ndelok rakyat apike kaya ngono. Salah iki mergo diracuni. Gitu loh. Ada yang jahat di antara mereka itu karena atmosfernya tadi, karena ada pencipta atmosfernya, ada pencipta cuacanya. Itu pun tetap baik loh mereka.
Aku rasa bayangke wong Indonesia ya kecoba sing banget ya. Saya tidak bisa bayangin mereka tidak masuk surga gitu loh. Ini dalam rangka husnudzon, bukan saya memastikan gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk mayoritas bangsa Indonesia ini tetap ujian, belum hukuman. Tapi untuk kelas menengah dan elit itu hukuman, penyesatan dan hukuman sekaligus. Dijlombrong ke tenan. Karena yang paling kacau, yang paling busuk mentalnya, akalnya, nilainya adalah kelas menengah dan elit. Dan mereka merasa mendapat berkah dengan menjadi staf menteri, dengan merasa mendapat berkah. Padahal itu Allah betul-betul sedang menghukum dan membusukkan akhiratnya. Dia pikir sukses menjadi menteri itu, dia pikir sukses kan itu kan kekufuran intelektual yang luar biasa. Dia pikir kalau menjadi pejabat itu sukses, gitu ya. Dia pikir nek wis dadi opo-opo ki ampuh gitu loh. itu kasihan betul aku. Dan tiap hari saya gendong wong-wong kaya ngono kuwi. Nah, menurut saya Allah itu sedang memverifikasi dan sedang nyortir. Iki engko sing sebelah kene rada cendik-cendik iki tak iseni wong-wong sing tidak punya cukup ketahanan untuk menahan racun dan atmosfer yang buruk itu. Ning ana meneh sing didhuwurke iki lumayan kok iki. Lingkungane dian ning dhek ya ora pati-pati edan banget gitu ya. Ya ning ya tetep ora edan banget ya ora iso ning ya lumayan nek dhek iki. Minimum isi salat, isi apik karo tanggane. Jadi meskipun dia secara struktural dia sudah ikut dolim juga, tapi masih lumayan gitu. Terus nanti ada tingkat lagi dan saya itu berharap Anda itu munggah telundakan iki dhuwur ngono lho. Dadi kowe iki termasuk sing tahan uji. Kita itu di segala hal, Bang. Setiap pertanyaan itu selalu menunjukkan betapa kita itu orang yang ingin mandek. Inginnya itu iki wis bener, wis titik ngono lho. Dan itu Anda melanggar sifat kehidupan ini. Anda ini kan mengalir, Mas, tidak berhenti. Bahkan Anda tidak pernah berhenti di satu titik waktu. Anda berjalan terus. Beberapa makyan kan saya bilang, kowe uripmu wingi posisi apa saiki? Masa silam, masa depan atau masa kini? Yang gue mau pikir masa kini. Masa kini kapan? Tahun ini apa bulan ini? Bulan ini. Bulan ini tanggal piro? Oke, tanggal 17. Tanggal 17 jam piro? Ya. Sekarang misalnya jam 3. Jam 3 menit ke berapa? Menit ke 33. Menit ke 33 detik ke berapa? Terus nanti detik kita perkecil lagi menjadi sekon, menjadi apa? Sebenarnya di titik yang mana Anda hidup? Anda tidak pernah tidak melangkah kok. Satu suku kata Anda sebut langsung jadi masa silam, Anda berikut ke suku kata berikut. Kowe ora tau leren. Jadi Anda itu jangan punya kecenderungan untuk mandek, untuk jumut. Kita terus menerus harus dinamis. Memang hidup itu mengalir. Makanya di Ma'iyah kan ada puisi rodo lebay. Hidup adalah aliran yang bergetar dan getaran yang mengalir. Ngono kan. Opo filosofis ya Cak ngono kuwi ya. Nek wong Jakarta wah filosofis gitu. Wong Jakarta jak mikir sithik ngono filosofis. Edan ya. Kok filosofis gitu loh. Gitu ya. Nah, Anda kan tidak pernah hidup di suatu tempat dan di suatu tempat di waktu kan tidak pernah. Saya ngomong sabrang, ketika brang, sanya udah masa silam. Nah, tingkat perkecilannya seberapa untuk Anda bisa mandek di suatu titik kan tidak bisa. Bahkan 1/1000 titik pun Anda tidak bisa. Jadi Anda tidak pernah berhenti. Sementara kecenderungan manusia adalah berpikir final, berpikir mandek, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang berpikir mandek? Gue karepmu kepingin ngerti persisnya piye to jane Gusti Allah iki lagi nguji, apa lagi ngukum, apa lagi apa ngelulu. Nah, itu semua dinamis. Untuk Anda mungkin itu wah aku lagi dihukum iso wae. Tapi sik iki ya hukuman ya ujian ya iso wae. Oh, iki ora mung ujian aku dielekke iso wae. Jadi ada persentase-persentase yang harus Anda temukan pada diri Anda yang mungkin berbeda sama orang lain. Untuk orang tertentu peristiwa yang sama merupakan hukuman.
untuk yang lain mungkin merupakan peringatan, untuk yang lain lagi merupakan ujian. Tidak sama, jadi Anda tidak boleh berhenti berpikir. Nah, dinamika untuk tidak mandek tadi itu adalah kowe ojo goleki sing bener ki piye. Aku sing marake. Ayo menungso kok golek sing bener. Bener pun bener per detik. Benermu saiki, berikutnya dia bisa tidak bener. Jadi Mas, semua pertanyaan Anda itu sebenarnya yang jawab Tuhan, bukan Anda dan bukan saya. Ya karepmu Gusti Allah lho, langsung ki lho. Ya memang kita salah satu yang harus kita sabar itu ya wes bertahan dalam kesabaran. Urung ngerti ki saiki sing bener sing ndi. Gitu loh. Tidak bisa kita pastikan surga, neraka, baik, buruk, tidak bisa. Yang penting kita tiap hari jangan nyakitin orang, jangan nambah masalah, jangan memecah belah, jangan memfitnah. Itu kan jelas, gitu loh Mas. Itu saja. Memang hidup itu cuma begitu itu. Nah, setiap orang ini merasa tidak aman kalau tidak, wah iki sing bener. Loh, nek sing bener-bener dalam arti teknis gampang, sholat 5 waktu bener angger pada waktunya, ngono ya. Jemuan bener, rabi bener, gaya anak ya bener, enggak joning gerdu, itu ya. Kalau bener-bener relatif, itu relatif dalam ruang dan waktu itu banyak ya, syariat Islam ya toh, bahwa kita ini pilkada, bahwa saya ini bener makan nasi, ya iya memang ya. Tapi kalau Anda menginginkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu bersifat seperti nasi, oh ini bener nasi maka saya makan, tidak bisa, tidak bisa. Makanya tidak bisa memastikan surga dan neraka. Saya bisanya husnudzon. Saya tidak mengatakan Anda pasti masuk surga, tapi saya juga ingin membantah bahwa Anda masuk neraka. Boleh toh? Mau aku naik kue mlebu neraka? Mpun ngoten to Gusti Allah, mbok sabar bocah-bocah wis gelemakian nganti jam 3 esuk. Engko jam 7 ya nyambut gawe kurang apa lek ngabekti jenengan mesti dilebokno neraka kok ya sadis. Ah, kan gitu kan. Nah, kalau itu kan la Allah ya. Berharap mbok menawa sapa ngerti mengono urip ki meng kuwi, Dek. Hidup itu hanyalah Allah. Semoga mbok menawa muga-muga sapa ngerti mengono ki tok. Gitu loh. Kecuali yang relatif-relatif tadi, bener yang relatif itu.